Chapter 1062 ini mengungkapkan banyak hal baik dari Bonnie maupun Dr. Vegapunk. Dan hal yang mengejutkan lagi, Dr. Vegapunk menjadi sasaran word performance. Kira-kira kenapa ya? Hai Storyers, kembali lagi dengan Layla Story. Bonnie akhirnya mengungkapkan hubungannya dengan Kuma. Di sini kita juga akan ditunjukkan berbagai karya dari Dr. Vegapunk. Tapi Dr. Vegapunk juga akan menghadapi sebuah masalah. Penasaran banget kan tentang Dr. Vegapunk ini? Storyers simak sampai habis ya. Kita menuju ke cover story, lanjutan dari Jerma Double Six. Saat ini Coklat Town, kota milik puding, semuanya ditutupi dengan es, termasuk dengan penduduknya. Ulah siapakah ini? Karena Totolan merupakan pulau yang dominan dengan cuaca cerah, pasti ini adalah ulah dari Aokiji. Storyers masih ingat dengan cover story dua penyusup di Coklat Town yang dulu dikiranya adalah anggota Jerma Double Six, tapi ternyata bukan. Kira-kira siapa yang menemani Aokiji? Storyers masih ingat dengan Punk 02, robot yang dia gunakan membuat Usopp dan Franky sangat senang, dan Usopp berandai-andai jika Luffy dan Chopper juga ada di sana. Pasti mereka juga akan senang. Kalau reaksi Sanji, seperti biasa, auto kelepak-lepak kalau lihat cewek cantik. Robin juga bilang nggak mungkin kalau Vegapunk itu cewek. Punk 02 ini menjelaskan kalau itu memang bukan badan aslinya. Punk 02 ini agak sedikit jahat karena dia mau mengambil harta dari Straw Hat Pirates digunakan untuk penelitian nanti. Nami langsung marah dong dan meminta setidaknya selamatkan mereka dengan baik. Punk 02 ini bernama Lilith, nama yang nggak asing buat karakter jahat ya Storyers. Dan Lilith ini meminta robot si monster untuk menyerang mereka. Lalu ada yang menelpon Lilith ini. Dia adalah Punk 01 Saka. Kira-kira berapa banyak ya varian dari Punk ini? Saka mengingatkan kalau jangan menjarah dan harus memiliki rasa bangga sebagai ilmuwan. Lilith malah menjawab kebanggaan nggak bisa menambahkan budget. Saka mengingatkan kalau mereka adalah Straw Hat Pirates yang dikenal dengan tidak mudah menyerahnya dan sudah menjadi Yonko beberapa hari yang lalu. Setidaknya, jangan mengabaikan terlebih lagi di sana ada Zoro dan Robin. Zoro dan Robin disorot di sini. Dan yang nge-ship Zoro Robin pasti seneng banget nih. Tapi Zoro punya permintaan ke Dr. Vegapunk. Kira-kira apa ya Storyers? Coba Storyers tulis di kolom komentar ya. Punk 01 Saka ini ternyata memiliki ketertarikan dengan Straw Hat Pirates dan meminta Lilith untuk membawanya ke sana. Bonnie ternyata pernah ke Egghead saat dia masih kecil. Bonnie mengatakan Kuma dijadikan cyborg dan saat ini sudah hilang rasa kemanusiaannya. Bahkan nggak tahu lagi siapa dia sebenarnya. Jinbei mengatakan kalau itu cerita yang menyedihkan. Luffy pun mengatakan sorry Boki. Bonnie marah dong. Lalu Luffy bisa menyebut nama Bonnie dengan benar. Hanya butuh satu chapter, Luffy bisa menyebutkan nama dengan benar. Apakah ini sebuah tanda-tanda? Kelompok Luffy ini menemukan banyak sekali makanan yang enak. Bonnie bilang kalau itu cuma jebakan. Dan ternyata memang jebakan. Luffy nggak bisa memegangnya. Dia berpikir kalau Luffy dan kawan-kawan sudah mati. Jinbei mengatakan kalau itu hologram. Tiba-tiba, Luffy menjadi marah dan berubah ke mode nikah. Tapi uniknya kali ini bukan full mode nikah. Luffy masih di mode biasa, tetapi rambutnya mode nikah, dan ada asapnya yang seperti Gear 4 dan 5. Apakah ini mode Gear 4,5 atau mode hybridnya seperti itu ya? Karena dua chapter terakhir Luffy menunjukkan mode nikahnya, kira-kira apa yang akan ditunjukkan oleh Oda Sensei nantinya? Muncul lagi Punk versi lain yaitu Punk 06. Desainnya sih mirip anime lawas Astro Boy buat kalian yang tahu ya. Dia yang membuat makanan itu dan mengatur suhu di pulau itu. Luffy yang penasaran langsung memukul Punk 06 itu dan balik dipukul olehnya. Karena Luffy berpikir kalau Punk 06 itu hanya hologram juga. Luffy yang dipukul itu terhempas sampai menabrak ke sebuah alat. Dan tiba-tiba alat tersebut mengeluarkan banyak makanan seperti hamburger, french fries, dan cola. Kayak McD gitu deh. Tapi kali ini mereka bisa memegangnya. Dan yang senang banget pasti Luffy, Bonnie, dan Chopper. Punk 06 menjelaskan mesin memasak itu bisa membuat 500 macam makanan dalam hitungan menit. Hebat banget gak nih penemuan dari Dr. Vegapunk. Punk 06 juga menjelaskan kalau island air conditioning bisa mengatur temperatur pulau itu. Bahkan bisa mendeteksi aktivitas apa saja yang ada di sana. Kalau punya uang banyak, dia bisa membuat pengontrol cuaca. Tapi dia nggak punya uang sebanyak itu. Punk 06 menggunakan photon pressure glove, di mana kalau dia menyentuh cahaya atau hologram itu bisa dianggap sebagai benda. Makanya
Luffy, Bonnie, dan Chopper bisa memakan makanan hologram itu. Pang 06 ini memperkenalkan diri sebagai Atlas. Tapi ini sepertinya ada kesalahan dari Oda Sensei, karena Atlas merupakan nama dari Pang 05. Sedangkan Pang 06 adalah York. York di sini memperkenalkan diri sebagai Dr. Vegapunk sama seperti Pang 02. Lalu Bonnie langsung bilang kalau itu bohong. Dr. Vegapunk kali ini benar-benar terancam. Di sisi lain ada CP0 Aegis ditugaskan untuk membunuh Dr. Vegapunk. Di sini Kaku menjelaskan jika Dr. Vegapunk membuat 6 Dr. Vegapunk lainnya untuk membantunya, karena Dr. Vegapunk sangat sibuk. Pang 01 Justice dan Kindness bernama Saka, Pang 02 Evil bernama Lilith, Pang 03 Thought atau Feeling bernama Edison, Pang 04 Wisdom bernama Pythagoras, Pang 05 Violence bernama Atlas, dan Pang 06 Greed bernama York. Story kali ini sudah ditunjukkan pada Pang 01, Pang 02, dan Pang 06. Semua jelas terlihat perbedaan sifatnya kan? Tapi yang bikin Layla Story penasaran yaitu Edison dan Pythagoras, karena nama yang gak asing banget buat para ilmuwan. CP0 Lucy, Kaku, dan Stacy membawa Seraphim Kuma. Tapi ada bedanya, penampakan Seraphim Kuma ini adalah versi dewasanya. Dan Seraphim Kuma tidak bisa menggunakan Devil Fruit-nya. Mereka ditugaskan untuk membunuh Dr. Vegapunk karena dia sudah tahu banyak tentang World Government. Ini membuat Layla Story teringat dengan kejadian Profesor Clover dari Ohara yang dibunuh juga karena sudah tahu terlalu banyak tentang World Government dan juga tentang Sabo dengan Lulusia Kingdom. Lucy tiba-tiba penasaran juga apa ada kaitannya dengan Lulusia Kingdom. Ini sungguh berbeda dengan Lucy yang sebelumnya, karena Lucy sebelumnya biasanya ditugaskan langsung bekerja tanpa bertanya. Bahkan Kaku dan Lucy mengingatkan jangan membahas itu karena mereka tidak mau terkena imbasnya. CP0 saat ini nggak tahu kalau ada Straw Hat Pirates di Egghead Island. Apakah ini bakal rematch lagi antara Luffy versus Lucy dan Zoro versus Kaku? Menurut Layla Story, chapter ini sangat bagus, dimana ada sisi seriusnya dan juga ada sisi humornya. Terlebih lagi, masa lalu dari Bonnie dan Kuma juga diungkapkan sedikit demi sedikit, dan juga penelitian dari Dr. Vegapunk. Dan yang lebih menarik lagi, adanya penambahan masalah baru yang menimpa Dr. Vegapunk membuat Egghead Island ini patut ditunggu-tunggu. Nah, itu dia dari Layla Story. Jangan lupa follow dan like biar gak ketinggalan video selanjutnya ya Storyers. See you in the next video.